Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aziz Atamlah, NIM 120370002 dari TPP 13 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini kita akan membuat suatu program C++ mengenai hukum Ohm dan matriks. Hukum Ohm dan matriks tersebut adalah pelajaran fisika dan pelajaran matematika. Jadi saya akan share program C++ yang saya buat. Ya, ini adalah program C++ yang saya buat mengenai pelajaran fisika, yaitu program hukum Ohm. Untuk membuat suatu program ini, saya memulai dengan mengetik hashtag include iostream. Lalu saya tulis lagi using namespace std. Sebelum dari itu, program ini saya menggunakan 3 inputan, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Percabangan itu contohnya if else, dan switch case. Dan jika perulangan itu contohnya for, while, and do while. Terus kalau array itu seperti yang di dalam kolom ini, yang V ada 3-nya ini. Jadi saya akan menjelaskannya lagi. Setelah menggunakan using namespace std, kita menggunakan integral main. Karena di sini banyak menggunakan matematika. Lalu kita mengetik string ulang, do, lalu cout tugas besar PKS, cout program hukum Ohm, dan kita akan menghitung 3, yaitu arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik. Arus listrik itu dilambangkan dengan huruf I, hambatan listrik dilambangkan dengan huruf R, dan tegangan listrik dilambangkan dengan huruf V. Setelah menggunakan cout ini, kita masukkan pilihan, baru pil. Yang pertama adalah if. Pil sama dengan 1. Ini adalah pilihan pertama. Di sini kita menggunakan float. Float di sini VR. Lalu kita menggunakan perulangan, yaitu for. For di sini kita menggunakan integral dari A dan kurang dari 3. Dan A dan kurang dari 3. Lalu kita menggunakan cout percobaan ke, lalu A, lalu cout masukkan nilai V-nya, terus kita menginput nilai V-nya. Lalu kita masukkan nilai R-nya, lalu kita menginput nilai R-nya. Terus kita menggunakan integral B. Lalu cout pilih hasil percobaan keberapa, terus in-nya B, terus cout hasilnya adalah. Dan kita menggunakan rumus V per R untuk mencari I-nya dan menggunakan satuan ampere. Lalu yang kedua, kita menggunakan else if. Karena ini melakukan percobaan yang kedua dan pilihan kedua. Lalu float, V dan I. Lalu kita menggunakan for lagi untuk perulangan. Lalu integral C sama dengan 1, C kurang dari 3. Cout percobaan ke, untuk C-nya, terus cout masukkan nilai V, terus input nilai V-nya, terus cout masukkan nilai I. Terus input nilai I-nya. Terus kita menggunakan integral D, cout pilih hasil percobaan. I-nya D, lalu hasilnya adalah V per I. Untuk mencari R, kita menggunakan rumus V per I dengan satuan Ohm. Terus yang ketiga adalah else if. Untuk pilihan ketiga. Lalu float I dan R. Terus for, integral E sama dengan 1 dan E kurang dari 3. Lalu cout percobaan ke, lalu E, lalu cout masukkan nilai I, lalu kita menginput nilai I-nya, terus masukkan nilai R, lalu kita menginput nilai R-nya. Lalu kita integral F, cout pilih hasil percobaan, lalu in F, terus hasilnya adalah I dikali R. Untuk mencari V-nya yaitu I dikali R. Karena rumus hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Lalu kita merun program ini, apakah berhasil? Kita
mencari execute, terus compile and run. Ya, kita masukkan pilihannya. Masukkan pilihan pertama. Masukkan nilai V-nya. Kita buat masuk V-nya sama dengan 12, R-nya 6. Lalu percobaan kedua. V-nya kita buat 12 juga, lalu R-nya kita buat 4. Lalu percobaan ketiga, kita masukkan nilai V-nya sama dengan 6 dan R-nya sama dengan 2. Di hasil percobaan, kita dapat memulai hasil percobaan. Kita dapat memilih dari 3 pilihan ini. Kita pilih yang pertama saja dahulu. Nah, hasilnya ada 2 ampere. Nah, lalu kita apakah ingin mengulang? Jawaban Anda adalah Y atau T. Jika kita mengetik huruf Y, maka kita akan mengulang seperti tadi. Nah, kita masukkan pilihan. Kita pilihan kedua. Percobaan pertama, V-nya kita buat ke 14. I-nya kita buat 3. Percobaan kedua, V-nya kita 16. I-nya kita buat 4. Terus percobaan ketiga, kita buat V-nya 6. I-nya 2. Pilih hasil percobaan. Kita mencoba yang percobaan ketiga. Nah, hasilnya 3 ohm. Ini kan percobaan ketiga itu kan V-nya 6, I-nya 2. 6 per 2, hasilnya 3. Apakah ingin mengulang? Kita akan memilih yang program menghitung tegangan listrik ya. Jadi kita jawab Y. Masukkan pilihan. Kita menghitung tegangan listrik. Tegangan listrik itu V. V sama dengan I kali R. Jadi kita masukkan nilai I-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 3. Terus percobaan kedua, I-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 4. Terus percobaan ketiga, I-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 4. Nah, kita pilih yang pertama saja. Nah, hasilnya 6 volt. Karena I-nya 2, R-nya 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Apakah ingin mengulang? Karena semua program ini sudah kita lalui, jadi kita mengetik huruf T saja. Nah, hasilnya pun memuaskan dan program pun lancar. Kita masuk ke logaritmanya. Nah, ini adalah logaritma hukum Ohm tadi. Yang kita butuhkan adalah integer pil, lalu string ulang. Lalu kita memasukkan output tugas besar PKS, output program hukum Ohm, output program menghitung arus listrik, output program menghitung hambatan listrik, dan output program menghitung tegangan listrik. Lalu kita output masukkan pilihan, terus input pilihan. Nah, pilihan kita itu ada 3. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Ini sesuai dengan yang kita buat tadi. Yaitu kan pilihan pertama itu adalah mencari I, yang kedua mencari R, dan yang ketiga mencari V. Nah, jika kita mencari I, itu kan true. Jadi sisanya itu false. R dan V-nya itu menjadi false. Dikarenakan yang kita carikan hanya I, jika kita masukkan yang pilihan pertama. Nah, yang I ini kita masukkan real, array, V, dan R. Karena rumus I itu kan mencakup V dan R. Lalu masuk Cout percobaan ke, lalu output A, lalu output masukkan nilai V, terus input nilai V-nya, lalu masukkan nilai R, lalu kita input nilai R-nya. Lalu kita menggunakan integer B. Lalu output pilih hasil percobaan ke, lalu input nilai B-nya, terus output hasilnya adalah, lalu output V per R. V per R ini adalah rumusnya. I sama dengan V per R. Lalu dengan satuan ampere. Pilihan-pilihan ini dapat kita ubah-ubah. Bisa pilihan kedua menjadi true, pilihan pertama jadi false, dan pilihan ketiga jadi false. Sesuai yang kita ketik nantinya. Dan cara-caranya pun sama. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Bisa dilihat bahwa ini sama. Lalu kita masuk ke output. Lalu output apakah ingin mengulang.
Jika kita ingin mengulang itu mengetik huruf Y, dan jika tidak mengulang kita mengetik huruf T. Lalu input ulang. Iya, untuk Y-nya itu kita dapat menggunakan huruf Y besar dan Y kecil. Lalu selesai. Dan kita akan masuk ke program yang kedua mengenai pelajaran matematika, yaitu kita menghitung matriks. Sama seperti program pertama, saya menggunakan hashtag input IOStream using namespace std. Lalu integral main PQRS matriks 1 10 10 matriks 2 10 10 hasil 10 10. Lalu cout, masukkan jumlah baris matriks menggunakan CIN-nya R, lalu masukkan jumlah kolom matriks menggunakan CI-nya S. Lalu cout ini masukkan elemen matriks pertama. Kita menggunakan perulangan, yaitu for P sama dengan 0, P kurang dari R, P plus plus. Terus for Q sama dengan 0, Q kurang dari S, Q plus plus. Lalu CIN matriks pertama, P dan P, Q. Ini array, ya, ini lambang array. Lalu cout, masukkan elemen matriks kedua. For P sama dengan 0, P kurang dari R, P plus plus. Lalu for Q sama dengan 0, Q kurang dari S, Q plus plus. CIN matriks 2, P, Q. Lalu cout hasil penjumlahan matriks. For P sama dengan 0, P kurang dari R, P plus plus. Lalu for Q sama dengan 0, Q kurang dari S, Q plus plus. Hasilnya PQ, matriks pertama ditambah matriks kedua. Cout hasil PQ. Ya, mari kita run. Masukkan jumlah baris matriks. Kita masukkan 2, masukkan kolom matriksnya 2. Elemen matriks pertama, kita buat 1, 2, 3, 4. Lalu masukkan elemen matriks kedua. Ini 4, 3, 2, 1. Nah, hasil penjumlahan matriksnya itu ordo 2 kali 2. 5, 5, 5, 5. Oke. Lalu kita masuk ke logaritmanya. Ya. Kita menggunakan integer PQRS. Lalu kita menggunakan integer array matriks. Lalu menggunakan array matriks 2, lalu integer array hasil. Lalu kita masukkan output, masukkan jumlah baris matriks. Lalu kita menginput nilai R-nya. Terus masukkan jumlah kolom matriks. Lalu kita menginput nilai S-nya. Lalu masukkan elemen matriks pertama. Di sini kita menggunakan for. P 90 to R. Next, Q 90 to S. Lalu kita menginput nilai matriks pertamanya. Setelah itu, kita masuk ke elemen matriks kedua. P 90 to R. Next, Q 90 to S. Lalu itu untuk mencari hasil sama dengan matriks 1 plus matriks 2. Lalu output hasilnya. Lalu selesai. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.